Tuhan selama 1 minggu ini, Tuhan sudah menyertai kita ya. Tuhan memimpin kita ketika kita belajar, ketika kita bermain, dan Tuhan masih menjaga kita sehingga kita semuanya masih tetap dalam keadaan sehat. Dan pagi ini, kita berjumpa kembali lagi di dalam ibadah rekaman sekolah minggu. Kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan, kita akan bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan yang kita rasakan dalam kehidupan kita. Siap untuk memuji Tuhan? Adik-adik yang terkasih? Puji Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih, langsung mengajak kita, ayo kita tenangkan hati kita bersaat teduh. Ayo, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, kami sungguh bersyukur sepanjang 1 minggu yang lalu Tuhan bersama dengan kami. Dan pada pagi hari ini kami berkumpul bersama, ingin memuji Tuhan, menyembah Tuhan, agungkan Tuhan. Karena Tuhan yang maha besar hadir di hati kami, mempersatukan hati dan pikiran kami untuk menyembah Engkau dan menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, penuhilah hati kami dengan sukacita Tuhan. Penuhilah hati kami dengan firman Tuhan. Penuhilah hati kami dengan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik terkasih, kita akan nyanyikan satu lagu pujian bagi Tuhan. Kita nyanyikan lagu bahasa Mandarin ya. Lagu ini pernah kita pelajari. Jadi kita nyanyi ulang kembali supaya lagu ini tetap kita ingat selalu. Oke? Kita katakan, Tuhan, aku mau datang kepadamu. Terima kasih. Kita nyanyikan sama-sama lagu ini ya. Shen Gao Yang. Biar dengan hati yang terbuka, hati yang penuh syukur, kita datang ke hadirat Tuhan. Oke? Kita nyanyikan sama-sama ya.在你圣洁中。
Tuhan Yesus sungguh baik bagi kita. Dia memberikan nyawanya di atas kayu salib untuk kita, supaya kita bisa datang kepada Bapa di surga. Jadi bersyukurlah kita memiliki Tuhan Yesus di dalam hati kita. Dan biarlah untuk selama-lamanya Tuhan Yesus ada di hati adik-adik semuanya ya. Di hati kita yang paling dalam. Oke, untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Nah, adik-adik terkasih, sekalipun kita sekarang ini masing-masing di rumahnya sendiri, iya kan? Lalu di gereja, adik-adik di rumah sendiri. Tapi sekalipun demikian, Tuhan Allah ada di tengah kita. Nah, lalu saja akan ajak kita untuk nyanyikan satu lagu baru. Kita akan nyanyikan sama-sama. Kita akan nyanyikan bahwa Tuhan Allah di tengah kita, dan sukacita akan senantiasa bersama dengan kita. Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang besar, Allah yang hebat, Allah yang perkasa. Amin. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Dia senang dan kehilangan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar, besar. Nah, adik-adik terkasih, Allah kita adalah Allah yang hebat, Allah yang besar, dan Allah yang selalu bersama dengan kita semuanya. Nah, adik-adik terkasih, Lausa akan bercerita untuk kita semuanya. Tapi sebelumnya, Lausa ajak kita, ayo kita berdoa yuk. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan Engkau baik. Engkau adalah Allah yang luar biasa, dan kami ingin merenungkan cerita firman-Mu. Biarlah Tuhan ajari kami, kuatkan iman kami, kuatkanlah kami supaya kami semakin mengenal Engkau, semakin percaya kepada Engkau, dan semakin kami bersukacita di dalam Tuhan. Terpuji Engkau ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik terkasih, langsung ingin bertanya kepada kita satu pertanyaan. Pernahkah cemburu? Pernahkah kita cemburu? Pernah? Pernah nggak cemburu? Pasti pernah ya. Langsung juga pernah. Kita cemburu. Kenapa kita cemburu ya sama orang ya? Sama siapa kita cemburu? Ayo. Kita cemburu kepada orang, mungkin teman-teman kita, atau mungkin saudara kita ya, mungkin meme atau cece atau titi, ataupun kepada teman-teman yang jago ya, mungkin lebih pintar dari kita, lebih hebat dari kita dalam belajar, baik matematika ataupun bahasa Inggris ataupun dalam bergaul, segala macam lah. Yang penting kita selalu cemburu dengan orang yang lebih pintar, lebih hebat, lebih jago, ataupun lebih cantik dari kita. Benar atau tidak? Seperti itu ya. Nah, adik-adik terkasih, ketika kita cemburu kepada teman kita, apa yang kita lakukan?
Apakah kita berdoa untuk teman kita itu? Apakah kita ikut bangga, ikut merasakan sukacita dengan teman itu? Pasti jarang sekali ya. Yang muncul adalah perasaan marah, perasaan kesal, bahkan perasaan ingin menjatuhkan dia, mencelakakan dia. Bahkan kalau bisa dia kena batu, wah kita senang sekali, bukan? Nah, adik-adik terkasih, hari ini Paulus mengajak kita untuk membahas tentang Daud dengan Saul. Siapakah Daud? Seorang gembala. Tapi bukan hanya gembala saja, dia pun juga seorang yang pandai berperang. Nah, minggu yang lalu dia berperang dengan siapa? Dan cerita itu berperang dengan Goliat. Wah, Goliat yang tinggi, besar, tapi dia tidak takut, tapi dia bisa mengalahkan Goliat itu. Sekarang ini kita akan bahas Daud dengan Saul. Saul seorang raja. Tapi kita lihat, wah, ketika Daud menang atas pertempuran itu melawan Goliat itu, wah, seluruh bangsa Israel begitu senang. Mereka begitu membanggakan Daud. Sampai Raja Saul, wah, dia merasa minder, bahkan merasa kesal, merasa cemburu. Lalu, nah ketika dia cemburu, apa yang saja yang dilakukannya? Mari kita saksikan bersama, oke? Saul cemburu kepada Daud. Sesudah Daud mengalahkan orang Filistin, Goliat itu, sejumlah perempuan Israel mereka bersuka cita, menari-nari dan bernyanyi. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Wah, ketika Raja Saul mendengar nyanyian ini, dia sangat marah, dia sangat kesal, dan dia cemburu kepada Daud dan berencana untuk berbuat sesuatu kepada Daud. Pada suatu kali, ketika dia dirasuki oleh roh jahat dan Daud sedang memainkan kecapi untuk dia melemparkan tombak itu kepada Daud, dan bersyukur Daud berhasil menghindarnya, dan 2 kali berturut-turut dia berencana untuk membunuh Daud. Dia terus mencari cara untuk menghabiskan Daud. Sampailah Daud melarikan diri dari istana. Ketika Raja Saul mendengar berita tentang Daud yang bersembunyi di padang gurun, dia membawa sejumlah besar pasukan terbaik sebanyak 3.000 orang untuk mengejar dan mencari Daud. Dan sampai akhirnya dia lelah dan hendak beristirahat di dalam satu gua, di mana Daud bersama dengan orang-orang yang bersembunyi di dalam. Dan pada saat itu ada suatu kesempatan bagi Daud untuk membunuh Raja Saul. Sampai orang-orangnya berkata kepada Daud, "Daud, hari ini Tuhan memberikan kepadamu musuhmu ada di tanganmu." Dan kita melihat Daud dia mengambil pisau dan memotong sebahagian pakaian daripada jubah raja. Dia sama sekali tidak mau melukai Raja Saul. Dan dia berkata kepada orangnya, "Kiranya Tuhan menjauhkan hal itu daripadaku. Dia adalah orang yang diurapi oleh Tuhan." Nah, adik-adik yang terkasih, kita melihat Daud, dia tidak mau membalas kejahatan Raja Saul. Karena dia tahu Raja Saul, dia adalah orang yang diurapi oleh Tuhan, dan dia tidak mau melakukan perbuatan yang berdosa di hadapan Tuhan dengan membunuh hambanya. Dan dia tetap menghormati Saul sebagai raja atas Israel. Yang terkasih, kita lihat Saul cemburu kepada Daud. Lalu apa yang dilakukannya? Dia ingin membunuh Daud. Dia tidak suka dengan Daud. Dia membenci Daud. Dan akhirnya dia berencana untuk membunuh Daud. Berapa kali dia berencana untuk membunuh Daud? Ada 2 kali ya. Ketika Daud lagi bermain kecapi, dia mencoba untuk membunuh dia. Tapi puji syukur Daud bisa menghindarnya sehingga tidak kena. Ada yang terkasih, ini cemburu Saul. Saul cemburu kepada Daud, tapi tidak diatasinya, tidak diselesaikannya. Akhirnya cemburu itu menjadi rasa benci. Dan ketika udah benci, dia ingin mencari cara untuk membunuh dia. Nah, ini menandakan kepada kita, cemburu itu sangat berbahaya. Jadi ketika ada perasaan cemburu dalam hati kita, kita harus segera selesaikan. Nah, gimana cara menyelesaikannya? Itu kita harus belajar. Ketika ada perasaan cemburu kepada saudara kita, kepada teman-teman kita, kita segera datang kepada Tuhan. Tuhan, aku sekarang ini ada perasaan cemburu kepada temanku ini atau kepada saudaraku ini. Aku mohon Tuhan tolong daku supaya aku bisa bersikap lebih baik, bersikap bijaksana, tidak boleh
akan bersuka cita bersama dengan mereka. Lalu kita lihat 2 kali Daud hampir mau dibunuh oleh Saul. Tapi apakah Daud membalasnya? Adik-adik terkasih, sekalipun Daud ada kesempatan untuk membalas kejahatan Raja Saul, tapi dia tidak melakukannya. Dia menyerahkan pembalasan itu kepada Tuhan. Pembalasan itu biarlah diserahkan kepada Tuhan. Tuhanlah yang membalaskannya. Dan dia tidak mau melakukannya. Kenapa? Karena dia tidak mau melanggar perintah Tuhan. Dia tidak mau berdosa di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih, inilah yang harus kita belajar. Ketika kita diperlakukan oleh orang tidak baik atau jahat kepada kita, jangan kita membalas dengan kejahatan. Jangan. Tapi kita harus menjaga diri kita supaya tetap hidup benar, tetap hidup baik, seperti yang Tuhan harapkan dari kita sebagai anak Tuhan. Sama seperti Daud, sekalipun diperlakukan oleh Raja Saul jahat, tapi dia tidak membalasnya dengan kejahatan. Dia tidak membalasnya dengan kejahatan. Dia tetap menghormatinya sebagai Raja Israel. Oke, jadi adik-adik yang terkasih, hari ini kita belajar 2 hal. 1, jangan cemburu. Jika ada cemburu di dalam hati kita, ayo segera datang kepada Tuhan, selesaikan itu. Lalu kedua, kita harus menjaga diri untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan berdosa di hadapan Tuhan. Jangan membalas kejahatan. Serahkan pembalasan itu kepada Tuhan saja. Oke? Jadi tetaplah jaga diri dengan baik seperti Daud adanya. Oke? Jadi 2 hal yang kita pelajari. Oke? Nah, adik-adik terkasih, kita satukan hati kita, yuk kita berdoa bersama ya. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan Engkau baik. Melalui kisah Daud ini kami belajar pelajaran yang sangat berharga. Ketika kami ada perasaan cemburu di dalam hati kami, biarlah Tuhan menolong kami supaya kami bisa membuangnya, menyelesaikannya di dalam Tuhan. Dan kami bisa menjaga hati kami untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Jadikan kami sebagai anak Tuhan yang membawa terang dan membawa garam bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang terkasih, ada satu ayat firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal 5 ayat 13. Kita bacakan bersama-sama ya. Kamu adalah garam dunia. Matius pasal 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Matius 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diingat orang. Tetaplah berdoa seperti Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa seperti Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa seperti Tesalonika 5 ayat 17. Matius 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Amsal 17 ayat 22. Hati yang bergembira adalah obat yang manjur. Adik-adik yang terkasih, mari kita sama-sama mengucapkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan untuk kita. 主祷文，我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，
如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。Adik-adik yang terkasih, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Dan kita ucapkan selamat hari Minggu untuk adik-adik semuanya. Kiranya ibadah sekolah minggu ini memberkati adik-adik semuanya. Oke? Tetap semangat. Cayo. Biarlah semangat itu senantiasa berada dalam hati kita. Sekalipun kita tidak bisa keluar rumah, sekalipun kita ada di dalam rumah saja, sekalipun kita masih belajar online, tapi tetap semangat karena Tuhan Yesus bersama dengan kita dan Tuhan Yesus mencintai adik-adik semuanya. Oke? Bye. Tuhan memberkati.